Ma'asyiral muslimin, sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di tempat ini, di majlis ilmu ini yang mudah-mudahan Allah selalu jadikan majlis taklim Darul Fikri ini betul-betul sumber di mana kita bisa berbuat banyak kebaikan insyaallah. Jamaah Allah muliakan, kita berada di dalam takdir Allah yang Allah firmankan, fa innaka fi ayunina, bahwa sesungguhnya kalian selalu dalam pantauanku, kata Allah. Sehingga tidaklah satu gerakan maupun tindakan yang kita lakukan kecuali Allah tahu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran, bahwa semua telah Allah takdirkan. Sehingga kadang-kadang kita nggak sadar kalau yang namanya Allah telah tentukan rezeki kita segitu, ya sampai kapanpun segitu gitu loh. Bukan berarti kita nggak bisa menambah, bukan. Di Islam ini nanti diajarkan. Karena orang kadang-kadang berpikir bahwa jumlah nilai yang dia miliki itu sebanyak peluh yang dia keluarkan. Ini pendapat segelintir manusia dengan istilah manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat iya. Tapi bahasa manjada wajada, bahasa Ibnu Qayyim, ini namanya hadar. Hadar artinya bentuk waspada. Jadi boleh kita berteori manjada wajada. Walaupun banyak yang jada la yujid, banyak gitu ya. Artinya yang sungguh-sungguh enggak dapat ya banyak. Banyak orang berkata hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Betul hadar. Di Islam boleh seperti itu. Kalau mau hemat, ya kalau mau kaya ya hemat pangkal kaya. Kalau mau pandai ya rajin pangkal pandai. Tapi kan banyak yang hemat nggak kaya-kaya, betul. Pun banyak yang rajin pun nggak pandai. Ini yang kadang-kadang kita lupa, bahwa Allah ciptakan kita dengan kesempurnaan, di mana kesempurnaan tersebut akan menjadi sebuah bagian sabab datangnya rezeki. Manusia mana sih yang nggak pengen dapat rezeki, betul? Kalau cuma sekedar kepengen, ini kan mimpi di siang bolong. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Dawa Dawa, beliau orang yang berani berkata bahwa terkadang takdir itu adalah hukum sebab akibat. Ya, terkadang takdir itu adalah hukum sebab akibat, walaupun dikembalikan pada masyiahnya Allah. Karena manusia bisa bikin sebab akibat urusan Allah, gitu ya. Bukan berarti lantas takdir kita yang tentukan, tidak. Tetap kita pengen sesuatu yang baik, itu tuh dengan cara yang baik, gitu ya. Karena Islam ajarkan bagaimana mendapatkan kebaikan. Nah, banyak sekali penyebab-penyebab Allah ini tidak datangkan kebaikan kepada kita dalam hidup kita, sementara kita menginginkan. Sebagian ulama menerjemahkan karena memang adanya kerusakan dalam hati kita, sehingga acap kali hati ini tahu bahwa kita tunduk patuh kepada Allah, tapi lebih sering kita bersuuzon kepada Allah. Walaupun ayat diulang-ulang di beberapa kajian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Ya alam Ustaz, dia berilmu tentang ayat ini, tapi prakteknya keluh kesah. Ya enggak disalahkan, kita mengeluh kesah ke Allah boleh. Cuma kalau sampai komplain sama takdir dan berprasangka buruk sama Allah, ini yang ayat mengatakan wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fasbahtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Maka kalau prasangka burukmu sudah mengena dalam pola pikirmu kepada Allah, kau rasakan keburukan dimanapun kau berada. Ya, padahal tidak ada yang membahayakan dalam hidup ini. Cuma karena prasangka buruk kita, mindset kita, ya jadi begitu. Ya, ya Allah, berat bener ya, berat dah urusannya. Ya Allah, jauhnya, udah capek urusannya. Tapi kalau dia yakin sekali bahwa memang ada hukum sebab akibat, ini takdir yang Allah mudahkan, nggak ada membahayakan, insyaallah. Nah, bicara hati ini penyebab kerusakannya apa sih Ustaz?
sampai kita berprasangka buruk sama Allah. Beberapa ulama membuat satu kitab yang namanya Tazkiyatun Nufus, Tazkiyatun Nafs. Itu Ibnu Rajab Al-Hambali, yakni Ibnu Taimiyah juga ada. Kemudian Syekh Salim Minit Al-Hilali, murid Syekh Albani, ada Tazkiyatun Nufus, bagus dia. Kemudian ada Wadawa pun di dalamnya ada tuh kitab Ibnu Qayyim itu tentang Tazkiyatun Nufus. Mereka mengumpulkan bahwa ada 4 sabab yang menjadi racun dalam hati kita. Ini sadar nggak sadar, 4 sabab ini mewarnai hati kita. Karena kan umum Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Seringlah kita dengar bahasa seperti ini ya. Dalam badan kita ini ada segumpal darah. Kalau segumpal darah tersebut baik, baik semuanya. Kalau buruk, buruk semuanya. Itulah hati. Ada khilaf. Ada yang mengatakan jantung, ada yang mengatakan hati. Fuad, qalbun, nanti beda bab. Udah jalan tengahnya jantung hati, beres sudah ya. Itu bahwa hati ini baik atau buruk, ini penyebabnya 4. Makanya mudah-mudahan kita bisa klarifikasi nih. Karena 4 ini juga memang harus kita lakukan. Kalau enggak mungkin kita bisa hidup tanpa 4 ini. Yang pertama, yakni banyak bicara. Lah terus saya enggak ngomong, Ustaz. Ya bukan begitu maknanya. Lawang memang mulut ini harus ngomong. Kalau enggak ngomong nanti lain hal. Ada penyebabnya. Ini mulut suruh ngomong. Lawang kita bangun pagi saja suruh ngomong, betul? Suruh membaca doa bangun tidur tuh kan. Ngomong kan kita. Tiap melek pagi jangan ngapa-ngapain dulu. Melek pertama kita lihat apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Belum ngapa-ngapain loh itu. Antum melek sedikit aja. Belum cuci tangan, belum sikat gigi. Yang pertama antum ucapkan tuh tahmid. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini doa dahsyat. Kita disuruh mengucapkan alhamdulillah tanpa diperdulikan kondisi tidur kita. Mau tidur cukup, mau tidur kurang, kasur empuk, kasur keras, ya, atau mungkin mewah dan tidak, nggak ngaruh. Bangun fresh atau bangun migrain, doanya sama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan kalau antum tahu ucapan alhamdulillah dalam bahasa Arab itu harus diucapkan dengan senyum. Jadi orang Arab kalau ngomong alhamdulillah pasti alhamdulillah, nggak ada alhamdulillah. Antum mau puter kemana nggak ketemu sudah. Karena suruh senyum kita. Jadi terserah gimana cara tidur kita, kondisi ekonomi kita terserah lah. Udah Allah nggak mungkin zalim. Tapi kan anak lebih bagus sholat ketimbang dia, Ustaz. Kenapa anak tidurnya nggak nyenyak ya? Kok dia nyenyak ya? Itu salah ente ya. Seuzon sama Allah aja ya. Subhanallah. Pokoknya Allah nggak peduli, yang penting bangun pagi ngomong. Tapi ngomongnya manfaatkan. Kita memuji Allah. Karena orang kalau sudah awal paginya memuji, kesananya indah. Tapi kalau sudah awalnya buruk, wallahu a'lam bishawab. Nah, Islam ajarkan bicara. Tapi jangan banyak bicara gitu loh. Karena ada hadis yang mengatakan Rasul pernah bersabda bahwa beliau sampaikan la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuh wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqimu lisanu. Beliau sabdakan dengan tegas dalam sebuah riwayat yang sahih. Hadis ini disampaikan oleh Imam Al-Iraqi. Ketika Rasul bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin, tidak dikatakan lurus iman seorang hamba hatta yastaqimu qalbu, sampai hatinya pun istiqomah lurus. Wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqimu lisanu, dan hatinya tidak akan pernah istiqomah sampai lisannya ini istiqomah gitu loh. Apa sih bentuk istiqomah? Tadi mukadimah.
Bisa nggak bangun pagi kita memuji Allah, sampai tidur lagi kita berhusnuzan sama Allah? Karena banyak orang yang bangun paginya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, tapi seharian komplain sama hidup. Ini orang nggak cocok antara mulut dengan hatinya ini. Nah, ini bahaya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nas indallah al qalbul qasi. Dalam sebuah riwayat Rasul pernah bersabda, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan kalian banyak ngomong tanpa zikir kepada Allah. Jangan kalian banyak bicara tanpa zikir. Artinya boleh bicara, tapi jangan sampai nggak ada zikir gitu loh. Ini kita kan ngomong banyak ini, tapi memang di dalam itu menjadi penyebab orang ingat Allah. Anak kalau ngomong sama dia, Ustaz, subhanallah, hawanya hawa masjid kan. Oh, zen ini orang. Menginspirasi pahala gitu kan. Tapi kalau sama dia, Ustaz, subhanallah, Ustaz, jadi malas soli gitu. Atau apalah bahasa kita. Jadilah orang yang hayyin tadi, menjadi bagian sebuah kebaikan orang lain. Mungkin kalau bicara sempurna kebaikan, nggak ada yang sempurna lah ya. Apalagi kita orang-orang tua ini, waduh, masya Allah, Ustaz. Anak kalau kurang-kurang ngaji, Ustaz, anak suka kayak orang bingung sendiri, Ustaz. Kayaknya anak nggak kebagian surga ini, Ustaz. Orang suka ngomong suka begitu kadang-kadang. Ya, anak ngelihat anak kecil SD kelas 6 apa 15 juz, Ustaz. Ini yang sudah SMP SMA 20 juz. Ada anak baru gede 17 tahun apal 30 juz, Ustaz. Padahal jarang minum jus. Anak tiap hari minum jus, buru-buru 1 jus gitu ya. Tanya si Ajus, ya jus gitu ya. Jujur loh, Ustaz nih. Waduh, anak kalau ngeliat orang hafal Quran kayaknya anak nggak kebagian surga. Ada orang ngomong begitu. Ya gimana ya, Ustaz ya? Anak sudah berusaha loh, pengen ngapal Quran. Cuma mungkin kondisi umur, Ustaz, hidayah datang ini tidak seperti yang diharapkan. Dulu pengen dapat hidayah umur belasan, ternyata kepala 4, kepala 5 baru bisa tobat, gitu ya. Tidak ada kata terlambat lah dalam berbuat baik di Islam ini. Makanya kita digiring untuk paham nih bahasa Allah indah. Sudah, pokoknya lakukan saja sudah. Udah saja. Anak berusaha ngapal tapi tidak bisa masuk. Ya maklum bukan anak muda lagi kali saja. Kan pepatah bilang kalau belajar di waktu kecil kayak mengukir di atas batu. Kalau belajar sesudah dewasa kayak mengukir di atas air. Yang jadi salah apa? Kita ngukir di atas air, kita nggak bisa, begitu ya. Ini kejadian. Anak jujur, Ustaz, kalau dibilang bodoh sih enggak lah. Hitung-hitungan anak masalah bisnis mebel, sarung apa luar kepala tanpa kalkulator, Ustaz. Jujur, insya Allah. Utang orang anak ingat, Ustaz, yang orangnya lupa gitu ya, insya Allah. Tapi kalau masalah ngapal, subhanallah. Ini hari anak paksain full, anak tidak keluar rumah di bed, anak full ngaji itu. Alhamdulillah, hafal anak 7 ayat. Bukro hilang 9, tekor 2 anak. Ini kayaknya otak udah kebagian kayaknya gitu ya. Subhanallah. Ini terjadi bukan tidak. Jadi pesimis. Padahal Islam haramkan pesimis. Udah nggak usah khawatir. Sorga ini milik Allah, bukan milik orang tuamu, sudah. Dan bukan milik gurumu, bukan. Sorga milik Allah. Sehingga kalau kita berhusnuzan kepada Allah, kita harus yakin. Bahasa Nabi ini mudah dalam dakwah. Apa kata Rasul? Manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Itu bahasa mudah loh. Cara Rasul berdakwah, manahaitukum an syai'in. Apapun yang kularang, jangan ditawar, jauhin. Itu bahasa Rasul. Jadi kalau memang itu larangan Rasul, hadisnya sahih dan memang nggak ada khilaf, udah nggak usah pakai ditentang. Sami'na wa ata'na aja dulu dah. Tapi kebalikannya kalau bicara amr, walaupun kullu amrin fil Islam wajib,
Walaupun sifat perintah itu wajib dalam Islam, tetap Nabi mengatakan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kuperintahkan kepada kalian, lakukan semampu kalian, gitu loh. Kan empuk, betul ya? Oh, kalau durian baru mateng nih begini, masyaallah ya, lagi enak-enaknya. Bahasa Nabi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kuperintahkan, lakukan, tapi semampu kalian. Ini menandakan bahwa agama enggak ada paksaan, baik maksa orang maupun maksa diri kita. Jangan nanti menimbulkan kerusakan. Karena banyak orang yang menghayalkan sebuah kebaikan dengan paksaan. Tidak ada, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan. Bahkan kalau bisa menjadi bagian sebuah kesempurnaan orang lain. Ya tadi ayat yang kita sampaikan di akhir zat, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami, gitu ya bahasa Allah. Jadi bagaimana membuat orang ini bersungguh-sungguh gitu loh. Jangan malah membuat orang jadi malas. Karena banyak orang beragama membuat orang jadi malas banyak. Entah apa penyebabnya, tapi yang pasti bukti orang jadi malas karena kamu. Bukan dia tidak tahu hukum. Antum kenapa enggak sholat? Ya kalau dibilang kenapa, sahabatnya jelas lah. Kalau dibilang enggak sholat, ya ana sholat. Cuma mungkin kalau bareng dia enggak. Kenapa? Ya hati anak ngomong aja kalau di belakang dia gitu ya. Antum menjadi penyebab orang ngomong hati itu kan, masya Allah, nggak bisa dibiarkan. Atau mungkin orang kapok gitu kan. Karena zaman Rasul juga ada sahabat yang seperti itu, yang komplain sama Muaz bin Jabal kan, ketika beliau mengimami sholat maghrib yang bacaannya panjang. Sementara ada makmum yang memang baru tobat, urusan kebun belum selesai. Ini Muaz baca sepanjang-panjangnya, ditinggal sama makmum. Selesai sholat dibisikin Muaz, si fulan kabur tuh, ente lagi sholat berpaling, munafik. Nyampe ke kuping tuh orang gahar, munafik. Sampein ke Rasul, anak nggak nerima dibilang munafik. Munafik kan fidarkil asfal minan nar. Apa sebabnya begini? Muaz ngimamin, dia membuat fitnah buat aku. Ya dia baca panjang, sementara saya punya kepentingan. Ya saya pikir ada yang lebih penting, saya tinggalin dah gitu loh. Dipanggil Muaz, afatanun ya Muaz, kok timbulkan fitnah ya Muaz? Padahal Muaz loh, ini sahabat-sahabat yang Allah muliakan dengan surga loh, masya Allah. Afatanun ya Muaz, kok timbulkan fitnah ya Muaz? Ini kadang-kadang kita lupa bahwa hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Sehingga Allah yang tahu bagaimana mendatangkan hidayah pada diri seseorang. Tugas kita cuma membuka sabab. Bahasa Rasul, balighu ani walau ayat. Udah begitu aja dah. Sampaikan saja dariku walaupun sejumlah. Biar hidayah urusan Allah. Karena kalau bicara hidayah bukan kita paksa. Ayatnya banyak. Lanahdiyanahum subulana tadi, Allah pasti berikan hidayah pada jalan-jalan Allah. Caranya bagaimana? Jahadu fina, bersungguh-sungguh. Kalau anak terasa anak di Tegal, anak bahagia sekali demi Allah. Ya, apa bahagianya? Terpicu dengan keadaan buat makin semangat kita belajar. Berarti tertantang untuk menjadi anak bangsa yang mulia kita dengan agama. Ini jadi ingat zaman-zaman Rasul, Futuh Mekah nih begini nih. Orang was-was ketika manusia berbondong-bondong paham sunnah loh. Itu kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu melambangkan kejeniusan beliau loh. Orang gak usah nyantren, asal mau duduk di majelis, pinter paham mana yang haram mana yang halal. Subhanallah. Ya walaupun tetap itu dekat dengan ulama kita, cuma demi Allah, ini ketika banyak orang khawatir dengan datangnya sunnah, ini kan terbuka aib. Nah buat kita gak usah khawatir, karena Allah telah datangkan kemuliaan. Dan masalah waktu saja. Kalau sudah begini, anak-anak muda pada maghrib sampai isya duduk di majlis, ini mirip di Madinah, cuma beda sikon saja, betul. Madinah kan habis maghrib kita kajian begini, terlalu begini, terus hidupkan.
Kalau sudah rata agama dalam hati setiap anak-anak muda di negeri kita, ya Allah, keberkahan akan turun di kota kita insya Allah. Gak usah khawatir, janji Allah sudah begitu. La fatahna alaihim barakat, bukan barokah, barakat, keberkahan yang banyak dari langit dan bumi. Masya Allah. Dan Allah la yukhliful mi'ad, Allah nggak mungkin mendustakan janjinya. Makanya fadhal, kita bicara apa? Kita bicara ilmu. Qala Allah wa qala Rasulullah qala sahabat. Laisa kila wa qala. Bukannya katanya bukan. Duduk yang berilmu, fadhal. Kita ngobrol pagi, mau ngobrol sore, mau ngobrol malam. Cuma apa yang mau diobrolin, karena Nabi yang mengatakan la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nas indallah al-qalbul qasi. Ini hadis jelas banget udah. Sejauh-jauh hamba pada Tuhannya di akhirat nanti orang yang hatinya keras. Cuma gara-gara banyak ngomong yang nggak penting. Ngomongin orang, ngomongin negara, Masya Allah. Udah kayak ahli politik betul-betul ya. Presiden udah salah, presiden salah Ustaz. Kayak komentator bola nyalain si Ronaldo gitu. Salah dia, kurang dikit ya. Dia bikin gampang kali main bola kali ya. Memang komentator ini Masya Allah. Ini nggak berasa kita rutinkan, hati ini keras. Kalau hati sudah keras, rusak semua-muanya deh. Karena kalau hati yang sudah keras ini dengar sunnah tuh nggak tertarik untuk ngerjain. Orang tuh kalau hatinya lembut, dapat sunnah, bismillah. Bukan pikir-pikir. Ya tahu hukum, cuman ya Allah juga paham, Ustaz. Allah juga paham. Husnuzon yang salah begini gitu ya. Gak usah digituin, Allah paham gitu loh. Kayaknya susah amat mempraktekkan sunnah. Masya Allah. Susah amat bicara jangan isbal. Susah amat bicara waksus sawarib waful liha. Susah amat. Hatinya keras. Bertahun-tahun kenal sunnah demi Allah. Cuma nih isbal gak bisa tetap dihilangkan. Ya anak jalan tengah, anak gulung lah Ustaz. Ada Ustaz. Ustaz pulang, balik lagi begitu. Padahal nggak ada urusan sama Ustaz, ente sama Allah. La yanzurullah man jara sabahu khiyala. Allah nggak lihat kalian nanti al-musbil di akhirat. Setiap kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Ini kan bukan bahasa main-main. Makanya memang nggak bisa diterima kalau kita nggak bicara iman. Nggak bisa. Sehingga ulama sering sekali menekankan kita jangan cuma ngomong furu'iyah, coba usulnya ditekankan. Paling nggak usul salasah deh. Ini dikaji ulang supaya kita kenal Allah dengan benar, kenal Nabi Muhammad dengan benar, kenal Islam dengan benar. Ya Allah, anak ngalamin sekali masuk ke kalangan-kalangan pemerintahan yang di petinggi-petinggi negara ini. Kalau iman kita kurang, ujian Masya Allah. Cuma kalau kita memang betul-betul memiliki ilmu masuk lingkungan mereka, kita nggak terikat dengan sistem, cuma datang sebuah kebaikan buat mereka insya Allah. Betul. Ya. Terakhir kemarin itu saya bicara sama alumni SMA Magelang angkatan tahun 64. Kebayang ya? Alumni SMA Magelang angkatan tahun 64. PKI aja belum punya ide buat berontak gitu kan. Itu yang paling muda 71 itu umur itu Masya Allah ya. Kebayang anak ngomong depan orang yang paling muda 71 itu Masya Allah. Salah satu yang memang sedang rajin belajar sunnah ini Pak Dali Tahir. Antum tahu Dali Tahir? Komentator bola Italia lah itu ya. Anak bangsa satu-satunya yang menjadi anggota FIFA itu. Masya Allah lagi rajin itu. Pentolannya itu Pak Endro Priyono itu, Masya Allah ya. Dan beliau hadir. Sehingga ada yang bisikin saya juga tentang beliau gitu ya. Bagaimana antipatinya beliau dengan ikhwan-ikhwan yang mengatasnamakan sunnah, betul? Nggak ngaruh. Itu urusan dia sama dia lah. Dia bilang nggak ngaruh. Kan bahasa Rasul begitu kan.
Ketika ada orang datang ke Rasul, "Ya Rasulullah, fulan kadza wa kadza, fulan kadza wa kadza." Ya Rasulullah, tuh orang ini, tuh orang gitu, tuh orang gitu, orang gitu. Ada ngomong gitu sama Rasul. Kata Nabi, "La tuhaddisu ba'dukum ba'din, fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salim sadar." Udah, jangan ngajak anak koalisi. Itu urusan kalian. Dia sama kamu, kamu sama dia. Kan kamu dan dia ke saya nggak ada masalah, betul? Tidak ada muqaddimah su'uzon, tidak ada. Prinsip cuma satu, balighuani walau ayah. Sampaikan walaupun sejumlah. Metodenya bagaimana? Membuat orang semangat dalam beragama. Sehingga seperti teknik anak muda yang ngomong ke orang tua, bukan mengecilkan pengalamannya, bukan. Kalau Anda mengaku Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, coba baca biografi Imam Syafi'i. Ini manusia yang betul-betul Allah muliakan dengan ilmu dan akhlak. Merendahnya Imam Syafi'i di hadapan orang-orang tua, sambil berkata betapa Allah muliakan orang-orang tua ini, karena dia lebih dulu ibadah ketimbang saya. Itu Imam Syafi'i. Kalau dia bertemu sama anak kecil, dia berkata betapa Allah jaga kemuliaan hati anak kecil ini. Kenapa? Saya lebih dulu berdosa ketimbang dia. Itu Imam Syafi'i. Hatinya mulia. Dia nggak pernah membahas masa lalu orang, tidak. Nggak pernah mengkaji masa lalu orang, tidak. Dia berhusnuzon bahwa Allah pertemukan kita ini bukan sesuatu yang tidak sengaja. Allah sudah atur. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Takdir telah dibuat. Ini nggak main-main. Maka ketika kita berhusnuzon, kebaikan yang bakal datang insyaallah. Prasangka buruk yang mendatangkan keburukan. Masya Allah. Kita bicara dengan bahasa yang baik, sehingga pada akhirnya saya juga nggak paham kalau pada akhirnya dia mendekati saya sambil berkata, "Ustaz Suhan, bisa antum datang ke rumah saya mau bicara empat mata. Ada sesuatu yang mungkin salah saya memahami selama ini." Subhanallah. Nggak menutup kemungkinan. Demi Allah, bukan karena kami berilmu, tidak. Cuma metode Rasul yang kita terapkan, tidak menjatuhkan manusia dengan posisinya. Seperti tadi Allah perintahkan Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyinan. Karena biar bagaimana Firaun raja, ente bawa kebenaran, ngomong depan raja belum tentu benar. Apalagi ente nggak benar, lebih susah lagi gitu. Ya, Masya Allah. Pada akhirnya Allah akan memberikan hidayah dengan sabab. Ini penting dalam agama, dan banyak yang lainnya, banyak sekali. Masya Allah. Karena banyak juga orang yang memang kadang-kadang nggak tahu. Ya, bicara nanti kesananya bagaimana, Masya Allah. Karena kalau cuma sekedar mendatangkan kebaikan sulit, tapi lebih sulit mempertahankan kebaikan tersebut. Nah, kita nih kumpul di majelis gini sulit nih, jarang-jarang nih. Tapi lebih sulit lagi kita berteman di luar majelis, itu lebih sulit. Bisa gak cara-cara kita di majelis ini bisa kita praktekkan di luar majelis? Ini yang paling penting. Ini yang Abdullah bin Umar mengatakan bahwa ku dapat dari Rasul. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibaya. Aku pernah digandeng sama Rasul. Kebayang gak tuh? Guru dan murid akur gitu loh. Seperti anak-anak pesantren dengan anak yang bukan di pesantren. Kenapa di pesantren kelihatan lebih jadi? Kenapa? Karena berteman guru di kelas dan luar kelas dengan muridnya. Masya Allah. Yang pertama jelas-jelas al-qalbul qasi, penyebabnya adalah banyak bicara. Jadi bukan berarti kita nggak boleh bicara. Bicara. Cuma bukan bicara yang nggak ada manfaatnya. Karena Nabi sudah mengatakan kalau kita bicara nggak ada manfaatnya, jangan. Ya ghibah, ya fitnah, ya apa aja yang kita omongin yang nggak ada klarifikasinya, nggak ada solusinya, ngapain? Apalagi perdebatan kusir. Seperti orang yang melempar batu sembunyi tangan, seneng ngelempar sesuatu, omongan si fulan kemana ya, padahal tahu, oh dia sih biasa malam gini, oh saut-sautan tuh omongan, ya. Digongin lagi, kopi keluar, sahi keluar, wes beres sudah. Sekeluarga diomongin semua. Ini kita anggap biasa, padahal efeknya luar biasa. Karena membuat hati kita kotor.
Itu yang pertama. Yang kedua, yakni kita orang yang banyak makan. Loh, berarti saya nggak boleh makan. Yang ngelarang siapa? Fadol, itu mau makan silakan. Ya, nggak ada masalah. Tapi yang dibahas tuh banyak makan. Kenapa? Karena kita suka lupa diri. Sebenarnya makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, kita nih kadang-kadang di posisi yang kedua. Hidup ini kalau nggak wisata kuliner nggak ajib gitu loh. Sampai merek makanan apa yang kita nggak tahu. Tanya makanan apa pun dia tahu. Suruh cari satu surat dalam Quran dia bingung, betul? Sate Tegal yang enak di mana? Sana tak. Kebuli sana tak. Roti Maryam itu. Gawasan Zabil belakang sana satu, masya Allah. Buka surat Al-Ankabut. Emang ada Al-Ankabut? Kelewatan. Bukan nggak boleh, boleh. Kita nggak bilang nggak boleh ya. Cuma memang bahasa Islam di sini, kalau memang gara-gara kita banyak makan hati ini jadi rusak, jangan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma mala abna Adam wi'an sarun min batnih. Bihas bibni Adam lukaimat yatman biha salbu fa illa la mahala fasulusun li tu'ami wasulusun li sarabi wasulusun li nafasi. Ini Rasul yang bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Ma malabna Adam yang syarrun min batni. Tidak ada wi'a, yakni bejana. Tidak ada bejana yang buruk melebihi buruknya perut anak Adam. Jadi kalau dibilang bejana di badan kita, wadah menampung sesuatu, tidak ada yang melebihi buruknya perut anak Adam. Emang nih perut, subhanallah, berapa aja masuk. Kadang-kadang orangnya kecil, waduh masuknya masya Allah, melepuh kabeh. Betul-betul ini. Kelihatannya kecil dan apa aja masuk ini semuanya, masya Allah ya. Ya Allah alam. Memang kadang-kadang begitu. Orang kalau hidup lagi susah, nyari duit pun pakai bahasanya nyari makan, betul. Tapi nanti kalau udah kaya, bangganya nggak makan. Banyak di ibu-ibu banyak kasus kayak begitu, Pak. Zaman susah mau kemana nih? Biasa tat kerja nyari makan, begitu. Udah kaya, alhamdulillah Ustaz, anak udah 2 tahun nih nggak makan nasi. Bangga diet nggak makan nasi. Ada apa dengan nasi? Orang sekarang takut dengan nasi, subhanallah. Jenderal Sudirman makan nasi jadi pahlawan, nggak ada masalah. Oh, kita nggak boleh mengharamkan yang dihalalkan sama Allah. Ya makan sekedar saja. Kecuali kalau ahlul ilmi, dokter bilang jangan, beda bab nanti. Cuma kalau nggak ada larangan Malaysia sih, jangan berlebihan. Jangan kau haramkan yang Allah halalkan, kan akidahnya orang-orang Nasara. Jangan. Nabi hanya mengatakan wi'an sarun min badni, bejana yang lebih buruk daripada perut anak Adam. Bihas bin Adam lukaimat dan bihas salbu. Kalau memang anak Adam mau lukaimat lah. Lukaimat itu lukmah. Lukmah itu rauk. Karena kalau orang Arab itu kalau makan itu bukan kayak kita begini. Pasti begini. Kenapa? Nasinya perak, betul ya? Nanti orang nggak ada orang Arab makan nasi pulen, nggak ada sudah. Abu Akas itu kan, masya Allah, ya, susah. Nah, pakai lukaimat. Kalau gini ya nggak kecekel lah, cerontok gitu. Lukaimat, ya segenggam. Yatman biasolbu, asal sekedar tulang ekor kita tegak. Ini menandakan orang kalau belum makan tuh nggak tegak, agak nunduk jalannya gitu. Ntar habis asa bergas, habis makan, masya Allah. Ya, tapi kalau fa'ilala mahala. Tapi kalau memang lukaimat tidak cukup buat dia lah mahala, kata Rasul. Bas. Jangan dipaksa. Orang beda-beda. Nah, ya, ente kuat cuma 2 suap, dia jengker. Oh, masya Allah ya. Kayak masalah kemarin Ramadan, anak jelasin tentang sahurnya Rasul itu.
Anak di demo anak muda banyak gitu. Padahal kata Rasul, bahwa yang namanya sahur itu tasaharu wala bijur'atin mimma tasaharu wala bitamar. Rasul yang ngomong. Sahurlah kalian walaupun dengan segelas air. Sahurlah kalian walaupun dengan sebutir korma. Anak bilang begitu anak muda, ada yang nyaut, mati dong Tad. Ya anak nggak tahu penderitaan dia begini. Tapi kalau kami yang memang Ramadan tetap kerja dari pagi sampai sore, manfaat. Karena setelah tahu teman-teman ahli herbal mengasih tahu tuh bahwa sebutir korma itu mengandung serat dan vitamin seperti satu piring nasi. Sehingga Nabi ajarkan kita makan satu butir dengan segelas air, itu lambung kerjanya nggak banyak, tapi suplemennya cukup. Tuh Rasul. Ya antum kebayang aja kan, segelas air sama sebutir, bisa haus bisa lapar gitu. Kalau masalah apel lapar sama haus sih, antum minum 10 liter makan 3 piring mah yang namanya puasa pasti lapar dan haus. Enggak ada rumusnya enggak lapar enggak haus. Ana sih alhamdulillah Ustaz, sebulan enggak lapar enggak puasa ente lain. Kalau puasa pasti juga pasti lapar bohong kalau enggak puasa ya. Jadi kadang-kadang kita seperti itu tuh, kita enggak paham. Nabi yang ajarkan. Luqaimat yatman biha salbun. Fa illa la mahala. Tapi kalau memang dia nggak sanggup, jangan dilarang. Fadhal, biarin. Dia tahu ukuran sendiri. Tapi katakan sama dia. Fa illa la mahala. Katakan, fasulusun li ta'ami, wasulusun li sarabi, wasulusun li nafasi. Katakan sama dia. Yang penting sepertiga itu buat makanan, sepertiga itu perut buat air, sepertiga buat napas. Jadi ente yang tahu deh. Kalau gara-gara makan air nggak bisa masuk, jangan. Atau kebanyakan air jadi makan nggak nafsu pun jangan. Atau gara-gara nggak makan nggak minum petahak mulu masuk angin pun jangan. Dibagi 3. Ente yang paham. Jangan gara-gara habis makan kita malas sholat. Jangan gara-gara habis makan kita nggak mau sosialisasi. Jangan gara-gara habis makan kita nggak bisa berbuat kebaikan. Itu yang nggak boleh. Masya Allah. Dan ternyata betul, ini banyak makan membuat hati ini rusak. Yang keempat, yang ketiga, yakni kita orang yang banyak bergaul. Nah, kalau bicara bergaul ini bagaimana Ustaz? Ya bergaul. Manusia ini butuh manusia lainnya. Bahkan sampai bahasa Rasul, almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Kita nggak bisa hidup nggak berteman, ya nggak bisa. Ya, bahkan tadi saya sampaikan sebuah riwayat Tirmizi, Rasul yang mengatakan orang beriman yang baik imannya dan mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya, kemudian bersabar dalam menghadapi orang yang kurang baik imannya, lebih afdol ketimbang orang yang beriman gak mau bergaul. Jadi kalau orang beriman gak bergaul ya salah lagi. Antum berpenampilan sunnah maunya di rumah aja, gak mau ketemu orang ya salah. Ya habis gak enak Tat, anak kalau pakai jenggot, apalagi di Tegal diomongin Tat, anak muda Tat. Oh Masya Allah. Ya berarti antum celebrate diomongin orang. Ada masalah apa? Dosa antum diambil. Bukan begitu, kayaknya gimana sih? Mulailah beragama karena Allah. Enak. Kalau agama karena Allah enak. Qul rabbiyallah sumastaqim, enak. Katakan Rabbku Allah istiqomah. Kalamun la yantahi. Omongan orang enggak ada ujungnya. Asal memang yang kita perbuat udah masruh, disyariatkan. Qul rabbiyallah tsumastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah sudah. Seingat betul. Tonton 2006, 2007 tuh awal-awal masuk ke Pertamina kemana tuh, Masya Allah. Anak muda datang berjanggut itu masuk itu foto kanan, foto kiri, Masya Allah ya, depan, belakang, KTP taruh. Nggak lama bule datang pakai celana pendek bawa tas. Welcome sir, welcome to my hotel sir. Waduh, sama saya bilang putra daerah nih. Tapi alhamdulillah sekarang yang moto ikut kajian, alhamdulillah. Sampai dia bilang Tat, kalau ingat dulu anak yang moto ente berdosa, anak Tat gitu. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Masya Allah. Kita nggak usah khawatir. Kita manusia butuh manusia lainnya. Bergaul.
dakwakan manusia dengan tingkah laku. Yakinlah perkataan para sahabat dulu, orang Yahudi, Nasrani bisa masuk Islam karena melihat penampilan para sahabat. Kenapa? Karena nggak terbebani. Apa yang beliau lakukan, penampilan yang beliau rasakan ini, karena memang merupakan sebuah target dalam hidup. Apa sih target kita dalam hidup? Bisa menjadi hamba Allah yang mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita pengen meninggikan cinta kita ke Allah. Bukankah bahasa Quran begitu? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini kan bahasa Rasul yang diabadikan dalam Quran kan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan. Seandainya mereka mengatasnamakan cinta kepada Allah, katakan tidak ada mencintai Allah kecuali mencontoh dirimu ya Muhammad, katakan. Coba jadi target. Karena kalau Allah sudah jatuh cinta, kita jatuh cinta ya Allah. Hadis qudsi Allah berfirman dengan tegas, "Lau kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubshiru bi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijluhu allati yamsi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adani la uidannahu." Ini jaminan mutu loh. Allah yang bilang, kalau aku sudah jatuh cinta, kata Allah, kau tidak bisa mencegah dosa dari matamu, aku yang mencegah, kata Allah. Kau tak bisa mencegah maksiat dari telingamu, Allah yang bakal cegah. Kau tak bisa mencegah maksiat dari tanganmu, Allah yang bakal mencegah. Kau tak bisa menahan langkah kaki menuju tempat maksiat demi Allah, Allah yang bakal jaga kamu. Karena kita nggak bisa. Kita tahu musik nggak boleh, ini nggak boleh. Di mana kita bisa menghindar? Kita tahu nggak boleh ngelihat aurat. Ini Indonesia, so. Dari rumah kita tutup mata. Auzubillah, auzubillah, astagfirullahaladzim itu. Nggak bisa kita ngindarin. Enggak usah pakai ya anu kacamata riben marak lirik sama aja, Allah tahu lah. Ya alamu kha'inatal ayun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu nih mata yang berkhianat. Ahsan, bagusin yang sunnah, hiasi yang wajib dengan yang sunnah. Allah janji, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Begitu kan? Sampai aku jatuh cinta, kata Allah. Ini orang betul-betul mulia. Dia nggak bisa menghindari fitnah. Dia hiasi yang wajib dengannya sunnah hatta uhibbahu. Jaminan Allah apa? Idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adani la uidannahu. Maka kalau dia bisa seperti ini, apa yang dia minta pasti ku beri. Pun dia minta perlindungan, pasti ku lindungi, gitu loh. Enggak ada yang sulit buat Allah. Tidak ada. Buat Allah semua ringan. Karena di hadapan Allah semua kecil. Saya sengaja suka bicara di beberapa kajian, saya tekankan sekali, antum yang sudah Alhamdulillah kita lanjutkan sedikit bahasan kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kabarkan kepada kita dari sekian banyak hadis yang ada, yakni yang dikumpulkan oleh ulama, salah satunya yang membuat hati ini rusak, kita banyak bergaul, padahal kita butuh pergaulan. Kalau nggak bergaul ya salah lagi. Cuma kan pergaulan macam-macam. Ada pergaulan yang seperti mengkonsumsi makanan bergizi, ya sebentar sedikit tapi rasanya lain ke badan. Tapi ada juga seperti yang mengkonsumsi racun. Antum bergaul sama orang merusak badan banyak. Nanti dikembalikan kepada kesempurnaan ilmu. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Antum bisa bilang manfaatnya apa dalam pergaulan ini. Tapi dalam bergaul yang perlu ditekankan apa manfaat saya buat dia. Bukan cuma sekedar manfaat dia buat saya, bukan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Jadi kalau sampai kita ini nggak bermanfaat buat teman kita, kita nggak mengingatkan kebaikan, kita nggak ada manfaat, rugi. Hari ini pinjaman Allah. Kita nggak bermanfaat buat orang tua kita, rugi.
Kita nggak bermanfaat buat anak-anak kita, kita rugi. Kita nggak bermanfaat buat hari yang Allah titipkan sama kita, kita rugi. Mengeluh saja. Menjadi orang yang memiliki sifat buruk. Kalau lagi senang, dia pikir Allah senang sama dia. Kalau lagi sulit, dia suuzon sama Allah. Ini sifat manusia ini buruk. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Wa ma idza mabtalahu faqaddara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Manusia. Kalau lagi bahagia dia katakan rabbi akraman. Tapi kalau lagi terpuruk rabbi ahanan. Manusia. Ini bersuuzon sama Allah. Padahal kalau dia berilmu tentang Allah, dia buang jauh-jauh suuzonnya. Dia tahu bahwa Allah berikan yang terbaik pun dia tidak minta. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuknya seperti apapun manusia, Allah katakan ahsan. Hasan baik, ahsan terbaik loh. Antum mau gimana bentuknya ahsan di mata Allah. Antum merasa jelek, gak usah khawatir. Doa ngaca sama semuanya. Enggak ada dalam Islam doa ngaca orang cakep, doa ngaca orang jelek. Mau jelek mau cakep enggak ngaruh. Tiap ngaca katakan Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khulqi. Ya Allah, seperti kau baguskan penciptaan diriku, baguskan akhlakku. Akhlak. Ini akhlak yang membuat orang ini respect sama Bilal bin Rabah. Ini akhlak yang membuat Allah abadikan Luqmanul Hakim dalam Quran. Ini akhlak yang betul-betul membuat keluarga Yasir diturunkan timba dari langit. Dahsyat. Buat Allah bukan fisik. Layang zaman Allah tidak melihat pada fisik seorang. Yang Allah lihat hati dan perbuatannya, lebih ke sana arahannya. Maka penting sekali kita bergaul dengan orang-orang yang memang berilmu sampai tahu cara mempraktikkan ilmunya. Makanya majlis ilmu jangan sampai diremehin. Antum ish ma syi'ta ya akhi. Hidup terserah antum, mau gimana terserah fadhol. Antum mau gaya apa fadhol, enggak ada masalah. Cuma jangan sampai enggak menuntut ilmu, gitu lah. Karena ini yang meredam diri ini untuk kebablasan berbuat maksiat dan tidaknya tergantung daripada penuntutan ilmu kita. Masya Allah. Kemudian yang terakhir yakni kita orang yang banyak memandang. Artinya bukan berarti kita nggak boleh memandang. Hati-hati dengan duduk di pinggir jalan, ya, di pengkolan rumah, hati-hati nih. Kita ngomong-ngomongin yang nggak penting, aib, gibah, ya Allah. Ini sebenarnya ini kalau Ibnu Qayyim dalam penghalang-penghalang rezeki itu beliau mengatakan salah satu yang menghambat rezeki kita karena maksiat yang kita rutinkan. Sementara pagi ini kan Nabi doakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Harusnya yaqdu khimason wa taruhu bitonan, seperti burung saja terbang pagi kosong perutnya, balik sore temboloknya penuh. Burung yang nggak bisa apa-apa, apalagi kita manusia harusnya bisa. Cuma kadang-kadang pagi kita habis buat ngomongin orang. Aib. Ini kita tutup rezeki kita sendiri. Wa ja'alna lailan libasan. Kujadikan malam untuk istirahat. Diputar balik malam dipakai begadang. Sementara Nabi melarang la samrah, kata Rasul. Illa lil musafir wal musallin. Tidak ada begadang malam kecuali buat orang yang musafir, orang yang sholat. Sebagian menerjemahkan orang yang menuntut ilmu atau memberikan hak, yakni fi buti ahadikum shadaqah, suami istri. La samrah, tidak ada begadang malam. Cuma kita robah. Ini kalau dirutinkan menumpuk dosa kita, sehingga menjadi penghambat. Karena bahasa hadis Nabi itu tidak ada doa yang tidak dijawab. Yustajabu lil abdi. Yang namanya doa seorang hamba yustajab, pasti dijawab. Ud'uni astajib lakum, kontan. Enggak ada doa yang enggak dijawab kecuali 3 hal yang menyebabkan Allah enggak jawab. Yang pertama, malam yadu bi ismin, doa untuk sebuah dosa enggak bakal diijabah. Auqati rahim, atau memutus silaturahmi enggak bakal dijawab. Awil isti'jal, isti'jal tergopoh-gopoh. Apa sih tergopoh-gopoh? Bukan ngepot ngajinya, bukan.
Tidak, bukan. Itu memang salah. Tapi tergopoh-gopoh tuh yaqulul abd qad da'awtu falam ara yastajibu li. Ketika seorang hamba berkata, aku telah berdoa, ini udah berdoa dia berdoa, cuma Allah nggak jawab, haram. Coba cari penghambatnya, jangan-jangan kamu ingkar sunnah, jangan-jangan hatimu kosi tadi, qalbul kosi, keras. Cari penyebabnya, karena Allah nggak mungkin zolim. Tegas kok, ud'uni astajib lakum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin mendustakan janjinya. Maka penting sekali. Jadi bukan berkeluh kesah dengan manusia tentang masalah bisnis yang enggak lancar, dagangan ini enggak muter, enggak keluar. Ya Allah Ustaz, kalau dagangan enggak muter, anak makan apa Ustaz? Makan nasi Ustaz. Masa makan gagang pintu kan enggak mungkin gitu loh. Kita khawatirnya tingkat tinggi gitu. Masyaallah ya. Padahal kita manusia, apa yang enggak bisa kita makan? Cuma karena khawatir ini. Itulah dikatakan tadi prasangka buruk. Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbatum minal khasirin. Ini kita enggak pengen seperti ini. Keburukan yang kau rasa karena prasangka burukmu sama Allah. Maka Allah akan memberikan keburukan pada hidup kita. Allah musta'an. Kita salat isya dulu. Insyaallah manfaat yang disampaikan. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum.